Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Kadik dari NIM 23401133. Di sini saya akan membahas analisis strategi bisnis PT ASDP Indonesia Ferry Persero dengan menggunakan pendekatan lingkungan eksternal, analisis daya internal, serta perumusan strategi perusahaan. Pembahasan ini bertujuan untuk melihat bagaimana PT ASDP menghadapi tekanan persaingan dan tantangan strategis dan menjaga keberlanjutan bisnisnya. Yang pertama, PT ASDP Indonesia Ferry Persero adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi penyeberangan laut. ASDP memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah kepulauan Indonesia serta mendukung distribusi pemerintah, dominasi rute penyeberangan dan kepemilikan aset kapal serta pelabuhan berbagai sumber keunggulan kompetitif utama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, ASDP menghadapi tekanan strategis yang signifikan. Khususnya setelah munculnya kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara JN pada tahun 2022 berujung pada permasalahan hukum dan sorotan publik. Tekanan strategi yang dihadapi ASDP antara lain liberasi sektor transportasi dan logistik laut yang membuka peluang masuknya operator swasta permainan baru, serta kasus akuisisi PT JN menimbulkan risiko reputasi ketidakpercayaan publik serta pengawasan ketat dari regulator dan aparat penegak hukum. Yang ketiga, ASDP memiliki aset fisik besar kapal pelabuhan, namun banyak diantaranya berusia tua dan memerlukan biaya perawatan tinggi. Yang keempat, sistem tata kelola, pengambilan keputusan, dan manajemen risiko dinilai belum optimal, terutama dalam keputusan investasi strategis. Yang kelima, laporan keuangan menunjukkan tekanan pada profitabilitas meskipun ASDP masih ditopang oleh dukungan negara. Yang keenam, di tingkat manajemen dan pemangku kepentingan muncul perbedaan pandangan strategis. Saya akan menjawab dari pertanyaan wajib dijawab secara terintegrasi. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal post purchase. Yang pertama, ancaman pendatang baru relatif sedang meskipun sektor penyeberangan memerlukan modal besar dan regulasi ketat. Liberasi sektor transportasi membuka peluang masuknya operator serta swasta dengan modal bisnis lebih efisien. Yang kedua, daya tawar masuk tinggi terutama pemasok kapal suku cabang dan bahan bakar. Ketergantungan pada pemasok tertentu meningkatkan biaya operasional. Yang ketiga, daya tawar pembeli sedang hingga tinggi karena pengguna jasa penumpang dan logistik semakin sensitif terhadap harga, ketepatan waktu, dan kualitas layanan. Yang keempat, ancaman produk substitusi sedang seperti jalur darat, udara, dan jasa logistik multimodal yang menawarkan kecepatan lebih tinggi. Yang kelima, persaingan antar perusahaan meningkatkan dengan masuknya operator swasta yang lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya, pertanyaan kedua, analisis internal Reksorujo Base Vin dan VNIR sumber daya atau kapasitas ASDP, aset fisik besar, kapal pelabuhan dermaga, vanabel, jaringan rute nasional, dan dukungan pemerintah dari timnas BUMN, SDM operasional, pengalaman tata kelola manajemen risiko. Yang ketiga, pilihan strategi korporasi dan bisnis. Yang pertama, strategi korporasi stability adalah fokus pada perbaikan internal, penguatan tata kelola, dan
mengantisipasi resiko sebelum melakukan ekspansi. Yang kedua ini strategis bisnis adalah efisiensi operasional kombinasikan dengan keadaan pelayanan dan keselamatan sebagai diferensiasi utama. Alasan utama kondisi hukum dan reputasi menuntut pendekatan defensif dan keunggulan ASPD terletak pada skala dan jangkauan program inovasi distributed jangka pendek. Yang keempat, trade-off strategi risiko utama. Yang selanjutnya trade-off strategi atau risiko utama. Trade-off diambil dari pengorbanan ekspansi, agresi demi stabilitas dan kepatuhan. Fokus pada efisiensi daripada diversifikasi bisnis berisiko tinggi. Resiko utamanya penurunan downside jika efisiensi tidak diimbangi perbaikan layanan, referensi utama terhadap program budaya dan tata kelola, tekanan politik dan publik akibat status BUMN. Yang terakhir, strategis roadmap 3,5 tahun 1 dan 2 konsolidasi dan reformasi tata kelola dan manajemen risiko, audit aset dan rasionalisasi armada kapal tua, penataan ulang struktur organisasi berbasis pengendalian S3 sampai 4, optimalisasi digitalisasi sistem operasional dan keuangan, peningkatan kualitas SDM dan budaya kepatuhan, efisiensi budaya dan peningkatan keadaan layanan. Dan kelima, penguatan modernisasi armada secara selektif, kolaborasi terbatas dengan pihak swasta, penguatan reputasi dan kepercayaan publik. Kesimpulannya, strategi paling rasional bagi PT ASBP adalah memprioritaskan stabilitas tata kelola yang kuat dan efisiensi operasional sebelum kembali melakukan ekspansi bisnis. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara keberlanjutan jangka panjang dan pengelolaan risiko. Dari materi yang saya paparkan untuk UAS, semoga bermanfaat bagi yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.